Salam Ropelmania dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari sahabat yang berkomentar di bawah kolom komentar. Om, burung saya gacor ropel panjang di rumah meski banyak burung, tapi di lapangan gak gacor sama sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tentunya saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Lebih condongnya ke sharing, biar gimana pun setiap orang memiliki pengalaman dan caranya masing-masing. Sedikit ulasan terlebih dahulu tentang penilaian burung terucukan di daerah saya. Ini perlu saya jelaskan karena masih bersangkut paut dengan tahapan cara melatih burung agar bisa jalan di lapangan. Di lokasi saya pun kontes burung terucukan ada dua kelas, kelas umum dan kelas pemula. Semisal main di kelas umum pakemnya adalah roplan. Sedangkan main di kelas pemula, asalkan burung bisa berbunyi entah itu ngerol, entah itu ngoceh, pasti dapat poin dan bisa juara sesuai dengan kelasnya. Fungsi kelas pemula ini pun menurut saya adalah sebuah tahapan cara melatih mental burung yang nantinya bisa diikut sertakan di kelas umum. Jikalau sudah mampu menunjukkan ropelannya dan mapan dalam segi mental ataupun lapang, karena ini membahas tentang menjadikan terucuk rumahan agar bisa main di kelas umum tanpa harus melalui tahapan main di kelas pemula. Saya ambil kesimpulan dari pertanyaan sahabat, mungkin di daerahnya harus langsung main di roplan, tidak ada kelas pemula. Dan itu pun saya pahami, latberan di setiap daerah berbeda-beda. Entah itu segi penilaian, entah itu memang tidak ada kelas pemula. Jikalau memang seperti itu, tentunya kalian harus benar-benar memiliki burung yang sudah bunyi ataupun ropelan di setiap harinya. Bisa dibilang sering banyak mengeluarkan ropelnya ketimbang ngocehnya. Mengapa harus ropelan? Demi memenuhi syarat penilaian kelas umum itu di ropelan. Dan yang paling banyak akan saya jelaskan di kesempatan kali ini adalah tahapannya saja. Mengapa saya perlu jelaskan tahapannya? Agar kalian bisa paham gambaran dampak dalam perawatan dengan menerapkan cara ini, sahabat. Semisal, ketika kita akan melakukan sebuah proses, tentunya kita perlu antisipasi terlebih dahulu. Tentunya mengenai cara ini burung akan kalah mental terlebih dahulu, sahabat. Yang pertama akan saya jelaskan adalah kalian harus rela double tiket. Dan yang kedua adalah kalian harus memiliki burung yang sudah jalan lapangan. Semisal, kalian menjawab, Om, mengapa harus double tiket dan burung yang sudah jalan lapangan? Kan saya sedang mencari solusi, ingin bisa burung saya tampil di gantangan. Kalau memang saya sudah mempunyai burung yang jalan, tentunya saya nggak bakalan nanyain dong, Om. Jadi begini, sahabat, karena kedua itu adalah kuncinya. Jikalau memang kalian belum punya, kalian bisa titipkan kepada teman yang sudah memiliki burung jalan lapangan. Dan mengapa harus double tiket? Karena kita akan menggantangkan secara bersamaan dua burung ini sekaligus, tapi harus melalui tahapan, sahabat. Sebelum kalian mulai menggantangkannya, terlebih dahulu proses yang akan kalian lalui dan perlu diantisipasi. Jika kalian memiliki burung rumahan yang gacornya adalah ropelan, biasanya burung ini hanya berbunyi di satu titik saja, ataupun di satu tempat nyaman sesuai yang kalian tempatkan saja. Dan yang harus kalian pahami bagaimana burung ini agar bisa keluar dari zona aman atau tempat nyaman, maka harus ada tekanan, sahabat. Semisal, burung ini lagi asik-asiknya ropelan di tempat yang kalian biasa gantangkan, coba kalian isengi tempelkan secara langsung burung yang sudah jalan di lapangan. Otomatis burung ini akan diam 1000 bahasa, sahabat, karena ada tekanan. Maka seperti itulah gambaran jika digantangkan secara langsung di lapangan, itu pun yang disebut antisipasi sebelum bertindak. Dalam menyeting burung, apapun perubahan caranya kita harus bertahap, sahabat. Nah, ketika burung sudah diperlihatkan apa yang akan terjadi, tentunya burung rumahan itu akan kalah mental. Tapi yang disebut kalah mental bukan berarti macet bunyi, melainkan burung ini tetap gacor, tapi jika diperlihatkan lagi pasti diam lagi. Itu pun ada caranya, sahabat. Maka kesimpulannya adalah kalian harus pahami mana gacor saat sendiri dan mana gacor saat melihat lawan atau mendengar lawan. Maka dari itu, setelah menonton video ini kalian jadi tahu kualitas burung rumahan dan kualitas burung lapangan. Dan bagaimana caranya agar burung ini bisa berbunyi saat digandengkan bersamaan setelah dipertemukan dan kalah mental. Kita cukup jauh dan dekatkan jarak burung rumahan di tempat dia disimpan.
secara berulang-ulang sahabat, sampai dia bisa saling membalas ropelan dengan jarak berdekatan minimal 2 meter jarak dekatnya tanpa melihat. Ketika burung sudah bisa saling membalas ropelan, maka kita pertemukan lagi. Dan jika burung rumahan kita didekatkan menunjukkan sifat teritorialnya dengan cara menggaruda, maka kita tempelkan hariannya dengan cukup disekat dengan batas kerodong saja sahabat. Jika kalian sudah melewati tahapan ini, kalian bisa menikmati saling ropelan di setiap harinya. Kita tinggal fokus melatih dan menggantangkan secara bersamaan dan bergandengan dengan nomor gantang main di pinggir sahabat. Jika burung sudah bisa tampil digantangkan ke depannya, tidak usah dua-duanya sahabat. Semisal, cara ini berhasil membuat burung jadi pede dan bisa tampil di lapangan walaupun tidak juara. Tapi setidaknya kalian bisa menghargai sebuah proses bangga karena masih ada keberhasilan di balik sebuah trofi sahabat. Apalagi sampai kalian bisa mencetak sebuah burung bahan menjadi burung prestasi. Tentunya kalian bisa dapat keuntungan dari segi jual, itu pun jika di bidangnya. Jika kalian sudah menguasai cara ini, kalian bisa tambah lagi burung dengan sistem koloni dengan melalui tahapan ini agar mentalnya bisa sama rata. Oke sahabat, hanya itulah cara yang saya pelajari. Semoga apa yang saya jelaskan ini menambah pengetahuan, khususnya bagi kalian yang masih kebingungan dalam menyeting burung terucuk rumahan. Salam kicau mania, salam ropel mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.